Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 12 Juni 2022, dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang miskin dan rendah hati. Kami mohon, semoga kami dapat menerima semangat-Mu, agar dapat memasuki kedamaian-Mu dan menjadi putra dan putri-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kamu pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, kita diajak untuk merenungkan siapa yang disebut berbahagia. Menurut Santo Thomas Aquinas, kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi. Bila kita sudah memperoleh kebahagiaan, kita tidak akan menghendaki hal-hal lain lagi. Kebahagiaan tidak terletak pada harta, karena harta hanyalah sarana untuk hidup bahagia. Kebahagiaan tidak terdapat dalam kehormatan, karena kehormatan sangat tergantung pada orang lain yang menghormati kita. Kebahagiaan tidak terletak pada kenikmatan ragawi, sebab manusia bisa saja
menikmati makan, minum, dan lain-lain sepuas-puasnya. Tetapi hatinya terus gelisah karena jiwanya kosong. Menurut Santo Thomas dari Aquinas, kebahagiaan manusia terletak pada kesatuan dengan Allah, asal dan tujuan hidup kita. Bersatu dengannya, kita akan berbahagia sepenuh-penuhnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi bahagia tidak ditentukan oleh orang lain. Menjadi bahagia adalah soal kemampuan menjalin relasi dengan diri dan orang lain, serta terutama dengan Allah. Yesus menjalin relasi dengan banyak orang. Sayangnya, relasi Yesus dengan ahli-ahli kitab tidak mulus. Di antara mereka kerap kali ada perselisihan. Padahal ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengajarkan hukum Taurat. Mereka sangat paham tentang hukum keagamaan. Sayangnya, pemahaman itu digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan sosok Allah tidak tampak dalam relasi mereka. Mereka berbicara dengan Allah, tetapi tidak menghidupinya. Yesus tidak mentoleransi cara hidup seperti itu. Bagi Yesus, mereka seperti orang munafik. Itulah sebabnya relasi antara mereka tidak menjadi harmonis. Ahli Taurat menjadi gambaran batu sandungan bagi orang lain yang ingin berbahagia dengan menjalin relasi yang utuh dengan Tuhan. Tak mampu berelasi mungkin tidak salah, tapi pandai berelasi akan menambah kebahagiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyebut berbahagia para murid yang datang kepadanya. Ia melihat dalam diri para muridnya orang-orang yang miskin, berduka cita, lapar dan haus akan kebenaran, yang dianiaya, dicela, dan difitnah. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka pantas disebut berbahagia, sebab melalui semuanya itu mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika mereka berani mempercayakan hidup kepada Yesus, mereka akan dipelihara dan diberkat yang cukup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, kita berjuang untuk mencari kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan sejati itu hanya bisa kita temukan dengan bersatu secara erat dengan Tuhan. Kekayaan dunia, kehormatan, pangkat jabatan tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Tetapi kebahagiaan sejati hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Maka mari kita berlangkah terus bersama, bersatu dengan Tuhan. Semoga di dalam Tuhan kita semakin menikmati kebahagiaan sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.